Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dari Al-Qur'anul Karim melalui surah yang tadi saya baca, yang saya kutip dari surah urutan yang ke-19. Sebagai pengantar awal, sebelum saya bicara secara detail, kita harus tahu bahwa Al-Quranul Karim, masing-masing surah itu memiliki nama yang unik. Masing-masing surah pasti memiliki nama, dan nama itu bukan hasil ijtihadi para ulama. Tapi nama-nama surah itu memang sudah diajarkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan hasil ijtihadi, bukan hasil rekayasa para ulama, tapi memang Nabi sendiri yang memberi nama masing-masing surah. Maka ada nama surah Al-Baqarah. Itu Nabi yang mengajarkan. Nama surah Ali Imran, itu Nabi yang mengajarkan. Dan lain sebagainya. Yang kedua, masing-masing nama surah yang termaktub dalam Al-Quran, kalau kita cermati, dominasi nama laki itu begitu kelihatan. Sekali lagi, dominasi nama laki atau kebanyakan nama surah itu mencantumkan nama laki-laki. Dan laki-laki itu mayoritas punya jabatan sebagai nabi atau sebagai rasul. Contoh yang kita bisa lihat, surah Yunus. Itu bukan nama surah sekedar nama laki-laki, tapi sebagai nabi. Ada lagi surah Yusuf. Itu nama surah yang berkaitan dengan nama laki-laki. Tetapi bukan sekedar laki-laki, tapi memiliki jabatan sebagai nabi. Nama surah Nuh. Itu nama surah yang mencantumkan nama laki-laki, tetapi bukan sekedar laki-laki, tapi memiliki jabatan sebagai nabi, sekaligus sebagai rasul. Termasuk juga surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu nama laki-laki. Kita tidak menemukan ada seseorang namanya Ibrahim tapi perempuan. Ya kan? Berarti nama Ibrahim itu pasti laki-laki. Tapi bukan sekedar laki-laki. Dia adalah seorang nabi, dia juga seorang rasul. Ada juga nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan lain sebagainya. Jadi dominasi nama laki ini mayoritas, tapi ada juga yang namanya surah Luqman. Itu nama laki-laki, bukan nabi, juga bukan rasul. Tapi ada juga para ulama yang berpendapat dia bagian dari nabi. Cuma itu tidak muktabar. Nah, yang tadi saya bacakan itu surah urutan ke-19. Surah urutan ke-19 ini bukan dominasi nama laki, tapi nama perempuan. Makanya disebut surah Maryam. Dan kita tahu Maryam juga bukan nabi, juga bukan rasul. Tapi masalahnya, adakah surah yang lain selain surah Maryam yang sebetulnya itu dominan nama perempuan? Ada tidak selain surah Maryam? Jawabannya zero. Artinya tidak ada. Maksudnya, selain surah Maryam, tidak ada nama surah yang mencantumkan nama perempuan. Selain surah Maryam. Kalau ada yang berkata, itu ada surah An-Nisa. Kalau bahasa kita, An-Nisa itu nama laki atau nama perempuan? Nama perempuan. Ya, kalau kita, orang Indonesia. Namanya siapa? An-Nisa. Oh, berarti ini anak perempuan, ya kan? Karena istilah An-Nisa itu arti harfiahnya perempuan. Tetapi dalam bahasa Arab, An-Nisa itu bukan nama orang. An-Nisa itu jenis kelamin. An-Nisa, Ar-Rijal, itu jenis kelamin. Jenis kelamin laki, jenis kelamin perempuan. Bukan nama. Kalau di Indonesia menjadi nama. Ini beda makom. Kalau bahasa aslinya yang di sono, itu merujuk pada jenis kelamin, bukan merujuk pada nama seseorang. Jadi kesimpulannya sederhana, adakah nama surah lain selain dari surah Maryam yang jenis kelamin perempuan, nama perempuan maksudnya? Jawabannya tidak ada, kecuali surah Maryam. Nah, dicantumkannya nama surah Maryam di urutan ke-19, itu sekali lagi bukan kebetulan. Tapi pasti ada maksud, ada tujuan. Dari nama surah itu sendiri sudah mengandung sesuatu yang mencurigakan. Jangan dianggap negatif ya. Saya menggunakan istilah ini supaya dipahami dengan bahasa sederhana. Dengan dicantumkannya nama surah Maryam, itu sudah mencurigakan. Kenapa kok namanya surah Maryam? Pasti ada sesuatu yang ganjil. Pasti ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Dan sekali lagi, urutan antar ayat, bahkan urutan cerita, itu betul-betul sistematik. Beginilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kita. Kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, surah Maryam itu kan bukan hanya cerita soal Maryam, tapi juga bercerita mengenai keluarga besar Sayyidah Maryam. Para malaikat, atau lebih khusus, malaikat yang istimewa yang diceritakan di dalam surah Maryam, itu menjumpai dua orang yang sebetulnya merujuk pada satu laki-laki dan satu perempuan. Saya ulangi lagi, di surah Maryam ini, itu malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira itu kepada dua orang. Dua orang yang dimaksud itu ada laki, juga ada perempuan. Pertanyaannya sekarang, malaikat pertama kali datang kepada sosok laki-laki atau kepada sosok perempuan? Di surah Maryam ini,
di bagian awal sampai bagian akhir, malaikat datang memberikan kabar gembira untuk hadirnya seorang putra menjadi keturunannya. Itu kepada sosok laki-laki dulu atau kepada sosok perempuan dulu? Hah? Kalau kepada sosok perempuan, berarti kepada Sayyidah Maryam. Tapi kalau kepada sosok laki-laki, itu berarti kepada sosok yang memelihara Maryam. Jadi kesimpulannya, malaikat itu datang kepada Sayyidah Maryam dulu atau kepada yang memelihara Maryam, yakni bapaknya Nabi Yahya. Kepada siapa dulu? Oh? Ya kepada bapaknya Nabi Yahya, yang dimaksud adalah Zakaria. Dengan bahasa secara sederhana, malaikat itu datang kepada Zakaria dulu, baru kepada Sayyidah Maryam. Pertanyaannya, kenapa kok gak dibalik? Kenapa malaikat yang diceritakan dalam Al-Quran itu tidak datang kepada Sayyidah Maryam dulu, baru kemudian kepada Zakaria? Tapi kenapa kepada Zakaria dulu, baru kepada Maryam? Apakah disimpulkan, oh berarti laki-laki itu lebih istimewa, sehingga malaikat itu datang kepada Zakaria? Apakah itu kesimpulannya? Baru kemudian malaikat itu datang kepada Maryam karena posisi perempuan itu lebih di bawah laki-laki. Apakah itu maksudnya? Apa jawabannya? Jawabannya ini bukan karena laki-laki lebih istimewa, kemudian malaikat datang kepada Zakaria. Jawabannya bukan itu. Tetapi jawabannya akan terbongkar ketika ayat demi ayat ini diceritakan kepada kita bahwa Allah bicara kepada kita itu sesuai dengan tahapan demi tahapan. Dari yang sulit menjadi yang paling sulit. Bukan berbicara dalam konteks yang paling sulit baru kemudian yang sulit. Saya ulangi lagi. Ini bukan menjustifikasi bahwa laki-laki itu lebih istimewa dibanding perempuan. Tetapi Allah sedang bicara kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, bahwa persoalan itu, komunikasi itu, dari sesuatu yang sulit menjadi yang lebih sulit. Bukan dari sesuatu yang sangat sulit, baru kemudian yang sulit. Berarti ini tahapan gradual atau siksak. Jawabannya apa? Gradual. Apa itu gradual? Bertahap. Supaya gampang begini. Zakaria itu sosok yang sangat tua. Istrinya juga sangat tua. Mandul lagi. Tapi konteksnya suami istri. Saya tanya sekarang, kalau orang statusnya sebagai suami istri, ketika belum tua, potensi punya anak itu besar atau kecil? Saya ulangi lagi. Kalau status suami istri, ketika masih muda, potensi punya anak itu besar atau kecil? Besar. Oke? Tapi Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ini konteks suami istri. Tetapi statusnya itu sudah sangat tua. Sama-sama tua. Bahkan bukan hanya sekedar tua. Istrinya pun mandul. Kira-kira potensi punya keturunan itu besar atau kecil? Kecil. Tapi di sini statusnya suami istri. Masih ada potensi tidak? Sekecil apapun itu. Masih. Tapi kecil. Karena apa? Karena ada frame. Frame-nya itu suami istri. Paham di sini?
Baru kemudian Allah memberikan contoh kasus yang lebih ekstrim. Kasus siapa? Maryam. Maryam itu bukan manusia yang sudah tua. Maryam itu manusia yang sangat muda. Manusia perempuan yang sangat-sangat muda. Tetapi statusnya bukan sebagai istri orang. Dia bukan statusnya sebagai istri orang. Tapi statusnya adalah sang perawan. Masih muda, perawan, bukan sebagai istri orang. Kira-kira di benak kita ini, lebih mudah mana orang punya keturunan yang statusnya istri orang dengan yang statusnya bukan istri orang? Nah, sudah bisa paham kan di sini maksudnya? Berarti kita bisa lihat bagaimana Allah bicara kepada kita itu dari kasus yang sederhana, kemudian sulit, kemudian sangat sulit. Bukan dibalik. Ini pelajaran untuk kita. Kita komunikasi kepada siapapun, memberikan pelajaran kepada siapapun, memberikan ujian kepada siapapun, itu ada tahapan. Iya kan? Ada tahapan. Makanya di sini ketika Allah bicara kepada kita melalui dua kasus, itu dari kasus yang sulit menuju kasus yang lebih sulit. Bukan kasus yang lebih sulit, baru kasus yang sulit. Makanya di sini contohnya kasus Zakaria dulu, baru kemudian kasus Maryam. Bukan dibalik. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan melalui Al-Quran ini. Aplikasi dalam hidup itu juga begitu. Dalam konteks komunikasi kita diajarkan demikian. Memberikan ujian, diberikan cara demikian. Allah bicara kepada hambanya, ini kan Allah bicara kepada kita melalui Al-Quran tuh. Kasusnya juga begitu, dari kasus yang sederhana menjadi kasus yang lebih tidak sederhana. Jadi secara episode saja tidak dibalik. Coba seandainya yang di dalam Al-Quran itu Malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Maryam, baru kemudian kepada Zakaria. Itu kebalik. Dari kasus yang besar, sangat besar ke kasus yang tidak besar. Karena ini konteksnya kepada bangsa Arab waktu itu. Dan ini kasus yang pernah terjadi di masa lampau kepada Bani Israel. Bani Israel tahu siapa itu Zakaria. Dan Bani Israel tahu siapa itu istrinya Zakaria. Kasus ini dulu pernah terjadi kepada datuknya dulu. Siapa datuknya Zakaria? Siapa datuknya istri Zakaria? Ini Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya siapa? Anaknya Ishak. Ishak itu siapa? Anaknya Ibrahim. Ketika Ishak itu sebelum dilahirkan, ya, Ibrahim itu punya istri namanya Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah itu ketika dapat berita bahwa dirinya akan hamil, dia tertawa atau tidak? Iya, dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena itu tidak mungkin bagi dirinya, dia sudah tua. Bahkan dia berkata, ana ajuzu wa ba'li saykha. Aku ini sudah sangat tua. Suamiku juga sangat lebih tua lagi. Wa ba'li saykha. Suamiku sudah sangat tua. Tapi Allah berkata melalui malaikat Jibril, itu mudah bagi Allah. Kamu akan punya keturunan. Jadi kasus ini pernah terjadi di masa lampau. Kasus ini diulang. Kalau kasus itu diulang, berarti ini kasus yang sangat sulit atau tidak sulit?
Kasus itu diulang, hanya orangnya beda. Itu kasus yang sangat sulit atau sulit? Sangat sulit atau sulit? Wong diulang kok. Hah? Bukan sangat sulit. Ya, sulit. Tapi pernah terjadi. Sebetulnya itu mudah. Karena sudah ada contohnya. Makanya di sini tokohnya adalah Zakaria. Berarti statusnya sama dengan Ibrahim. Istrinya Zakaria, statusnya sama dengan istrinya Ibrahim. Paham? Makanya ketika diulang, ketika terjadi peristiwa ini, sebetulnya Bani Israel itu harus mikir. Dan memang Zakaria dilecehkan, tidak punya keturunan. Kalau orang tidak punya keturunan di kalangan Bani Israel itu aib. Tapi seharusnya Bani Israel paham. Kamu mengejek Zakaria, kamu apa tidak ingat siapa datuknya dulu dan siapa datukmu dulu? Seharusnya kan begitu, Bani Israel harus mikir ke sana. Tapi ternyata tidak mikir. Ketika tidak mikir, apakah mereka menerima Nabi Yahya sebagai putra Nabi Zakaria? Mereka menolak. Iya kan? Orang Yahudi sampai sekarang itu tidak mau terima. Siapa itu Zakaria? Zakaria ditolak kenabiannya. Bahkan Nabi Yahya ditolak kenabiannya. Zakaria juga ditolak kenabiannya. Aneh kan? Baru kemudian Allah berikan kasus yang lebih ekstrim. Apa itu? Sayyidah Maryam. Nggak ada suaminya, tapi punya anak. Mereka terima nggak? Anak dari Sayyidah Maryam. Tidak diterima, ditolak. Bahkan ibunya saja, Sayyidah Maryam, itu ditolak sebagai orang yang suci. Malah dikatakan apa dalam Quran? Wa kanat ummuki baghiyah. Dan ibumu itu bukan seorang pelacur. Itu bahasa ejekan itu kepada Sayyidah Maryam. Walhasil, melalui ayat Al-Quran ini kita diajarkan, masalah itu pasti ada. Ya, masalah itu pasti ada. Tapi masalah itu sifatnya gradual, bertahap. Berkomunikasi juga begitu, harus bertahap. Tidak boleh langsung to the point. Harus ada tahapan. Supaya apa? Ada semacam pembelajaran. Itu kalau kita lihat dari episodenya. Urut-urutan ayat juga menarik itu dipelajari. Urut-urutan ayatnya. Saya ambil contoh kasus yang tadi saya baca ayatnya itu. Termasuk ayat-ayat berikutnya. Saya ambil contoh di sini. Ketika dikatakan wabarram biwalidati, dan aku diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran sakiyya. Dan aku diciptakan ini bukan dijadikan sebagai manusia yang sombong. Pertanyaannya dikatakan wabarram biwalidati. Ayatnya bunyinya begitu. Dan berbuat baik kepada ibu. Ada yang ganjil nggak di sini? Kenapa ayatnya tidak berbunyi wabarram biwalidayya dan berbuat baik kepada kedua orang tuaku? Kenapa ayatnya tidak berbunyi begitu? Iya kan? Ayat ini sesuatu yang ganjil sebetulnya. Wabarram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Lah kenapa bapaknya nggak disebut? Iya kan? Ada sesuatu yang ganjil ayat ini. Bukankah kita diperintahkan oleh Nabi apa? Rabbighfirli waliwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Ada perintah bagi kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Waliwalidayya. Tapi ayat ini tidak dikatakan wabarram biwalidayya. Ayatnya tidak bunyi begitu, tapi wabarram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Ada yang ganjil kan? Begitulah seharusnya kita berinteraksi dengan Quran.
Bukan sekedar dibaca. Kita biasa baca ayat ini. Tapi pernah nggak mikir kenapa ayatnya bunyinya begitu? Karena kita selama ini baca Quran, konsentrasinya hanya mencari hadiah. Tahu maksudnya? Selama ini, bahkan bulan depan kita sudah mulai persiapan untuk bulan Ramadan. Ya kan? Kalau persiapan bulan Ramadan, kebanyakan yang ada di depan kita itu mencari hidayah atau mencari hadiah. Hah? Apa? Jawaban pasti kita seragam. Kebanyakan kita mencari hadiah. Baca Quran, one day one juice. Mencari hidayah atau mencari hadiah itu? One day one juice. Satu hari satu jus. Itu mencari hidayah atau mencari hadiah? Jawabannya serempak, mencari hadiah. Hadiah apa? Satu huruf, 10 kebaikan. Iya kan? Itu kan yang dikejar. Satu huruf punya masing-masing pahala. Jadi yang kita kejar itu pahala. Pahala itu hidayah atau hadiah? Hampir sebagian besar kita konsentrasinya itu mencari hadiah. Bukan mencari hidayah. Padahal Quran diturunkan. Tegas disebutkan dalam Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan itu hidayah, bukan hadiah. Tapi bukan berarti mencari hadiah itu salah, bukan. Tapi kita keliru menempatkan porsinya. Kalau mencari hadiah, itu baru koma. Belum titik. Kalau sekedar mencari hadiah, Belanda tidak pernah takut sama kita. Dulu kita diberikan kebebasan pada masa pemerintah Belanda. Silakan baca Quran di masjid-masjid. Gak ada masalah. Karena apa? Waktu itu kebanyakan umat Islam hanya mencari hadiah. Sehingga Belanda tidak gusar. Belanda tidak khawatir. Tapi ketika Kiai Saleh Darat sudah mulai menjelaskan Quran, mulai dibuat terjemahan Quran dalam bahasa Jawa, hurufnya Arab, orang Belanda bingung. Ini yang dibaca bahasa Arab atau bukan? Karena pada awalnya dikiranya itu tidak membahayakan. Karena dianggapnya itu bahasa Arab. Alah, orang Indonesia, wong Jawa gak ngerti Arab gitu kan. Itu anggapan Belanda. Tapi ternyata ketika diselidiki, loh ternyata bahasanya Jawa. Nah ini berarti orang Jawa paham ini. Karena ada huruf fa, titiknya 3. Ada huruf jim, titiknya 3. Ada huruf kaf, titiknya 1. Kira-kira dibaca apa itu kalau huruf kaf titik 1? Hah? Dibaca G kan? Goro-goro. Tulisannya ya K, K, R, tapi huruf kafnya pakai titik. G, K, Ro. Pakai alif. Huruf kafnya pakai titik. Kira-kira orang Arab bacanya apa? Kara-kara. Bukan. Itu bahasa lokal, tapi dengan huruf Arab. Itu kreasi dari Kiai Saleh Darat. Disitulah Belanda mulai marah. Karena apa? Itu tujuan itu mencari hidayah, bukan mencari hadiah. Maka dia punya murid namanya Raden Ajeng Kartini. Dia nulis dalam bahasa Belanda, dia ngerti Quran karena diasuh oleh gurunya sendiri, oleh Kiai Saleh Darat. Cuma masalahnya Belanda mulai marah, makanya gambarnya Raden Ajeng Kartini pakai apa? Hah? Pakai sanggul, ya kan? Supaya dijauhkan dari keislaman itu. Itu salah satu bentuk kemarahan Belanda waktu itu. Jadi kita bisa lihat itu, kalau sudah mencari hadiah, orang banyak yang khawatir. Tapi kalau mencari hadiah,
orang tidak khawatir. Kalau mencari hidayah, orang sudah mulai khawatir. Nah, kita kembali ke sini. Jadi wabarram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Ini sudah isyarat sesuatu yang ganjil. Ganjil. Kenapa, Kak? Hanya kepada ibu. Baru kemudian dilanjutkan dengan ayat yang lebih ekstrim lagi. Apa itu? Dzalika Isa ibnu Maryam. Itulah dia, Isa putra Maryam. Nah, lebih aneh lagi kan? Kok ada nama orang disandarkan pada nama perempuan? Iya kan? Pertama sudah ganjil, tapi ganjil baru sederhana. Di sini ada keganjilan tingkat 2. Dzalika Isa ibnu Maryam. Itulah dia, Isa putra Maryam. Nama orang disandarkan pada nama perempuan. Itu lebih ganjil lagi. Karena tradisi Timur Tengah, seseorang itu dihubungkan dengan siapa? Bapaknya atau ibunya? Bapaknya. Makanya ada Umar ibn Khattab, ya kan? Ali ibn Abi Thalib, Utsman ibn Affan, Abdullah ibn Abbas, ya kan? Abdullah ibn Umar. Nama laki-laki semua. Tapi kenapa di sini kok nama perempuan? Ya kan? Ada setengah ganjil. Ini pun pelajaran bagi kita. Allah komunikasi dengan kita itu bertahap. Ayatnya tidak dibalik. Ayatnya pertama wabarram biwalidati. Di situ ada persoalan yang ganjil. Tapi kemudian dilanjutkan dzalika Isa ibnu Maryam, berarti lebih ganjil lagi ini. Ini tahapan. Bukan kebalik. Sekali lagi, kalau episode tadi, malaikat ketemu Zakaria dulu, baru kemudian kepada Sayyidah Maryam. Ayatnya kepada Sayyidah Maryam ini juga bertahap. Berkaitan dengan persoalan Sayyidah Maryam ini juga bertahap. Wabarram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Ini sudah ganjil. Baru kemudian dzalika Isa ibnu Maryam, itulah Isa putra Maryam. Ini lebih ganjil lagi. Cara Allah komunikasi dengan kita itu sistematik. Kasus demi kasus diuraikan secara bertahap. Satu kasus diuraikan bertahap. Saya ulangi lagi. Kasus demi kasus, dari yang sulit menuju yang lebih sulit. Kasus itu sendiri, bukan kasus demi kasus, tapi kasus itu sendiri dari yang sederhana menuju yang lebih tidak sederhana. Dari kasus yang ganjil, itu ada tahapan. Yakni sesuatu yang ganjil menuju sesuatu yang lebih ganjil. Ini yang namanya tahapan. Jadi pelajaran sederhana pagi ini untuk kita semua, mau bicara apapun, persoalan apapun, itu ada tahapan. Jangan to the point. Coba kalau saya mengajar kepada mahasiswa saya misalnya, atau yang di sini punya profesi yang sama, kan tidak mungkin memberikan ujian itu langsung sulit, iya kan? Ujian itu ada tahapan, ada soal-soal dari yang paling mudah menuju soal yang lebih sulit. Begitu caranya. Dan semua Quran itu menjadi panduan. Menjadi panduan. Jadi tidak ada kesan di sini Allah itu sebagai Rabb yang menciptakan kita. Itu pilih kasih. Waduh, kok laki-laki lebih istimewa ya? Kok Zakaria dulu yang diutamakan? Enggak, itu cara pandang yang keliru. Bukan Allah mengistimewakan kepada laki-laki dulu, makanya di situ kepada Zakaria, bukan itu. Tapi Allah sedang bicara kepada kita, ini kasus yang lebih sederhana sebetulnya. Meskipun sulit, tapi nanti ada yang lebih sulit lagi dari itu. Cuma masalahnya, mereka
Percaya atau tidak? Tidak percaya. Tidak percaya. Dan memang tidak percaya. Dan sekali lagi, Maryam sebagai nama perempuan, kita masih ngeh nggak dengan nama ini? Paham nggak dengan nama ini? Tahu maksudnya? Kenapa namanya Maryam? Kalau saya tanya, kuliner, roti Maryam, itu enak atau enggak? Hah? Soto Maryam, itu enak atau enggak? Gulai Maryam, itu enak atau enggak? Bayangan kita kalau namanya kuliner, semua enak itu. Roti Maryam, soto Maryam, gulai Maryam. Benak kita itu happy. Happy ending lah. Makanya sampai gelegean tuh. Kalau makan itu semua, happy ending. Tapi ternyata kita nggak ngeh dengan nama Maryam ini. Nama Maryam secara harfiah itu nggak nyambung dengan kulinernya. Nama Maryam itu secara harfiah, Maryam ini, arti harfiahnya itu getir atau pahit. Jadi enak atau nggak enak? Happy atau menyakitkan? Happy atau menyakitkan? Menyakitkan. Jadi bukan positif, itu negatif. Maryam itu jangan dimaknain dalam arti sesuatu yang buruk, bukan ya. Maryam itu arti harfiahnya bukan dalam makna sesuatu yang happy. Tapi Maryam itu arti harfiahnya pahit atau getir itu sendiri. Loh, kenapa bisa begitu? Karena kita harus paham Al-Quran ini. Ketika ibunya Sayyidah Maryam itu mengandung, yang diharapkan itu anak laki atau anak perempuan? Ya? Makanya dia bilang, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai ya Rabb, aku telah bernadar kepadamu atas apa yang sedang aku kandung ini. Kalau anak ini nanti akan aku persembahkan di rumah suci Baitul Maqdis. Makanya dia sebut muharraran fataqabbal minni, sebagai pelayan suci di rumah Allah. Maka terimalah apa yang sudah aku nadarkan ini. Jadi pertanyaannya sekarang, ketika dia mengandung, dia sudah tahu nggak dia anaknya laki atau anak perempuan? Hah? Nggak tahu dia. Tapi dia sangat berharap anaknya itu nanti jadi pelayan suci di rumah Allah di Baitul Maqdis. Pelayan suci di rumah Allah itu laki atau perempuan? Laki. Nggak ada pelayan suci perempuan. Pelayan suci di rumah Allah itu laki. Karena Baitul Maqdis, Yerusalem itu mengikuti syariat hukum Taurat. Yang berhak menjadi pelayan suci di rumah Allah itu laki. Makanya dia ngebet nanti bayi yang dikandung itu bisa menjadi pelayan suci di rumah Allah. Ternyata kata orang sini, jeketek, tahu jeketek? Apa itu jeketek itu? Tiba-tiba. Nah, bukan dilalang. Kalau lebih tepat itu bahasa kita ya, jeketek. Ketika bayi itu lahir, dia berkata begitu, Rabbi inni wada'tuha unsa. Wahai ya Allah, ya Rabb, aku telah melahirkan bayi perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Engkau lebih tahu atas bayi yang telah lahir ini. Walaysat dzakaru kal unsa. Bayangkan tuh. Dia curhat sama Tuhannya. Walaysat dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Itu bahasa keluh kesah atau bahasa happy? Ayo coba kita bernalar tuh. Itu bahasa keluh kesah atau bahasa happy? Walaysat dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Itu bahasa, bukan bahasa happy. Kemudian dia berkata, wa inni sammaituha Maryam. Dan kemudian aku memberi nama bayi ini perempuan dengan nama Maryam. Artinya apa? Si pahit atau si getir. Karena dia ingin anaknya laki, ternyata yang jeketek tadi anaknya perempuan. Ini manusiawi enggak?
Manusiawi nggak? Ketika kita sudah punya planning A, ternyata yang terjadi B. Kira-kira kita punya kasus kayak begitu nggak? Kita punya cita-cita begini, punya keinginan begini. Dilalah, gak sumbut, ya kan? Kita punya pengalaman begitu kan? Iya. Artinya apa? Ini sebetulnya perkara bukan kasus ini saja. Ini kasus berulang, hanya dalam bentuk lain. Berarti dia sedang bukan mewakili dirinya sendiri. Dia sedang mewakili kita semua. Kita pun punya kasus yang sama, hanya bentuknya beda. Kita punya ingin, tahun ini begini, tahun ini harus begini, planningnya begini. Ternyata hasilnya nol. Kita punya nggak pengalaman kayak gitu? Antara kenyataan dengan cita-cita nggak nyambung. Kita punya pengalaman nggak itu? Kita punya kasus yang sama. Setiap orang punya kasus yang sama. Artinya apa yang disampaikan Quran itu pasti akan berulang. Pasti akan berulang. Berarti ini bukan mewakili dirinya sendiri. Ini mewakili kita semua. Dia hanya sebagai sampel. Tapi ingat, ingat sekali lagi, kalau orientasi kita benar, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kenapa bisa begitu? Kalau niatnya sudah benar sejak awal, dia ingin apa yang ada dalam rahimnya itu menjadi pelayan suci di rumah Allah. Berarti niatnya investasi dunia atau investasi akhirat? Investasi akhirat. Ya, karena dia sudah niat nanti akan menjadi pelayan suci di rumah Allah. Jadi orientasinya hanya Allah, bukan selain Allah. Berarti kita diajarkan, apapun kita, keinginan kita, cita-cita kita, kalau tidak bersandar atas nama Allah, berarti tidak mengikuti Quran. Apapun keinginan kita, cita-cita kita, kalau tidak bersandar atas nama Allah, investasi akhirat, tapi investasi dunia, celaka kita. Itu poin pertama. Poin yang kedua, bisa jadi yang dia inginkan itu anak laki, kemudian dikasih anak perempuan. Bukan berarti Allah tidak ridho dengan kita. Bukan berarti Allah mengingkari janjinya. Kan dia sudah bernadar kepada Tuhannya. Bukan berarti Allah ingkar, bukan ingkar janji. Cuma Allah memberi waktu yang tepat. Seharusnya yang dia inginkan anak laki, tapi ternyata dikasih anak perempuan. Tapi ingat, dia bersabar nunggu satu generasi dikasih cucu laki-laki. Berarti janjinya benar enggak? Janjinya benar. Memang tidak dikasih anak laki, tapi dia harus bersabar. Nanti nunggu timing yang tepat. Satu generasi dikasih cucu laki-laki. Yang dia minta itu sebetulnya sekedar laki-laki atau laki-laki plus waktu dia bernadar itu. Sekedar laki-laki, nggak lebih dari itu. Tapi karena dia itu orientasinya hanya untuk Allah, Allah akan berikan kelebihan. Dikasih cucu laki-laki, tapi dengan nunggu timing yang tepat. Yakni Nabi Isa itu. Kita tahu Nabi Isa itu laki-laki, betul. Tapi apakah laki-laki biasa? Bukan. Nabi. Berarti plus itu. Selain Nabi apa? Rasul. Itu plus itu. Selain Rasul apa? Ulul azmi. Itu plus. Bahkan Al-Masih itu plus. Berarti diberikan kelebihan. Plusnya itu rangkap berapa? Rangkap 4. Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Al-Masih. Tetapi yaitu harus apa? Bersabar. Kita ini kadang-kadang maunya tergesa-gesa. Maunya A, mintanya nunggu setahun atau hari ini? Kita ini maunya A, ingin kita itu A, maunya hari ini atau nunggu setahun? Kebanyakan manusia itu tergesa-gesa. Maunya
Minta sekarang, dikabul sekarang. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Percayalah. Hanya saja karena kita ini sering memaksa Allah sesuai dengan maunya kita. Bukan kita mendorong diri kita untuk menyesuaikan kehendaknya Allah. Jadi seakan-akan kita jadikan Allah tabaraka wa ta'ala itu sebagai apa? Hambanya kita. Bukan kita yang menghamba kepada Allah. Sering nggak kita itu begitu? Jadi bukan Allah memaksa kita, tapi kita memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira kalau kita memaksa Allah tabaraka wa ta'ala, ini kurang ajar enggak? Ini pelajaran sebetulnya. Pelajaran hidup, banyak pelajaran hidup dalam Al-Quran. Hanya masalahnya kita ini nggak paham. Yaitu tadi, kenapa nggak paham? Karena sebagian besar kita itu mencari hadiah, bukan mencari hidayah. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menyalahkan mencari hadiah. Tapi hadiah itu koma. Lanjutkan, kalau ada koma belum selesai itu. Harus dilanjutkan, mencari apa? Hidayah. Kalau sudah hidayah, berarti titik. Begitu seharusnya, cara memahami Quran. Jadi banyak pelajaran untuk kita. Nah sekali lagi, nama Maryam itu nama yang unik. Karena itu pelajaran-pelajaran hidup untuk kita. Pelajaran hidup. Sekarang terakhir, kira-kira ada nggak manusia perempuan yang bisa seperti Sayyidah Maryam ini? Ada nggak? Ada nggak? Sejak dia lahir, maksudnya sejak dia dilahirkan, sampai dia melahirkan, hidupnya itu pahit getir. Kira-kira ada nggak yang mampu begini? Sejak dia lahir, sejak dia dilahirkan, sampai dia melahirkan, hidupnya itu pahit, getir. Ada nggak yang sanggup seperti Sayyidah Maryam? Kayaknya sulit. Kayaknya sulit. Bayangkan, sejak dia lahir sudah pahit, menyandang nama kepahitan. Kepahitan hidupnya itu luar biasa itu. Kemudian langsung dia dipisahkan dari keluarganya. Kan diasuh oleh Zakaria. Dia tidak bersama orang tuanya. Kalau bersama orang tuanya masih happy. Dia sudah berpisah dengan orang tuanya. Kita saja kalau punya anak di pondok, ketika kita mau mengunjungi anak kita atau cucu kita di pondok, kira-kira yang kita bayangkan itu kendaraan kita atau cucu kita ketika mau berangkat tuh. Yang kita bayangkan apa? Ya anak kita atau cucu kita, bukan kendaraan yang kita bayangkan. Karena apa? Begitu pengaruh psikologi ketika lama tidak berjumpa, itu sakitnya luar biasa. Bayangkan itu, Sayyidah Maryam kayak apa? Pahit, getir. Hidupnya lebih pahit lagi ketika dia hamil tanpa seorang suami. Ummah bangsa Israel menghujat dia. Wa ma kanat ummuki baghiyah. Kan kalau di ayat itu kan disebutkan begitu. Wahai saudara perempuan Harun, bapakmu itu bukan penjahat besar. Ibumu itu bukan pelacur. Coba bayangkan. Kalau itu yang kita dengar, sekarang begini. Ini peristiwa bukan abad 21. Kita abad 21, hidup abad 21. Quran ini abad ke-7 diwahyukan. Kasus yang sedang dibicarakan itu bukan abad ke-7, tapi abad pertama Masehi. Kira-kira kalau kita masuk ke lorong waktu. Ya, kita ini bareng-bareng masuk ke lorong waktu, abad pertama. Kita menyaksikan di situ ada Sayyidah Maryam dan di situ ada yang menghujat Sayyidah Maryam. Kira-kira kita ini berada di pihak Sayyidah Maryam atau berada di pihak kelompok yang menghujat Sayyidah Maryam? Ayo, sekarang. Kira-kira ini, kita berada di pihak yang mana? Kayaknya jawaban kita serempak. Kita berada di pihak yang menghujat Sayyidah Maryam. Betul atau enggak? Kenapa bisa begitu? Kira-kira ada yang sanggup? Berarti Sayyidah Maryam itu dia sendiri atau ada yang membersamainya? Sendiri. Bayangkan. Betapa sakit hidupnya. Makanya nggak sanggup. Jangan main-main dengan perempuan. Perempuan itu kalau sudah mengalami
peristiwa yang besar dalam hidupnya. Perempuan nih, semua perempuan, terutama ibu-ibu di situ di belakang. Siapapun perempuan, kalau mengalami sesuatu yang berat, dia sulit untuk mengutarakan dengan kata-kata. Gak sanggup dia ungkapkan dengan kata-kata. Maka jangan sakiti perasaan perempuan. Jangan sakiti. Karena itulah yang pernah terjadi. Berarti kasusnya itu berat. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Yang dia lakukan hanya tindakan. Sayyidah Maryam hanya mengatakan apa? Isyarat kepada. Karena kalau itu diungkapkan dengan kata-kata, nggak sanggup untuk mewakili. Karena semua tidak mungkin bisa dilawan dengan kata-kata itu. Itulah perempuan. Maka saya pesan bagi mereka yang masih statusnya masih duda, duda, jejaka. Kalau sudah nanti siap-siap rumah tangga, jangan sakiti perempuan. Apalagi kalau kita punya anak perempuan, punya istri perempuan, ya pasti punya istri ya perempuan. Dan punya ibu perempuan. Nabi kan sering kita dengar toh, apa yang dikatakan Nabi? Ibumu, lalu siapa ya Rasul? Ibumu, lalu siapa ya lagi yang Rasul? Ibumu, baru kemudian apa? Ayah. Karena apa? Ibu kita itu ya sudah menua ya ibu kita ini. Tapi dulu sebelum itu dia sebagai istri. Ya juga perempuan, ibu ya perempuan, istri juga perempuan. Istri itu dulunya masih kecil, ya tetap perempuan. Hanya beda tahapan hidup saja. Anak perempuan, kemudian jadi istri, kemudian jadi ibu. Maka jangan sakiti perempuan. Saya kadang-kadang ngeluh juga sih praktek agama di Indonesia ini. Tidak seperti yang ada di asalnya. Bahkan menggunakan bahasa agama untuk membela hawa nafsunya. Kalau di Timur Tengah, orang punya istri 2 atau 3 gitu ya. Itu kan tidak jadi aib. Kenapa? Karena istri pertama dengan istri kedua itu akur, sama-sama tahu, sama-sama diajak. Bahkan di sana itu istri pertama di lantai 1, istri kedua di lantai 2. Kalau ke pasar atau pergi-pergi, dua-duanya jalan. Jadi anaknya dari istri pertama, anaknya dari istri kedua, akrab. Tapi kalau di Indonesia, apa yang terjadi? Nggak sama-sama tahu. Saya punya teman, tapi saya nggak sebutkan namanya ya. Punya teman. Istrinya itu 3. Istrinya 3. Di suatu kasus, di suatu acara yang dibawa istri pertama. Saya kira itu, ya itu. Di lain peristiwa, loh kok beda? Oh berarti ada yang lain. Di peristiwa lain, 2 istri itu ketemu, gegeran di situ. Sama-sama, enggak kamu bukan istri suaminya. Itu suami saya, bukan suamimu. Gegeran. Oh berarti antara istri pertama dengan istri kedua nggak sama-sama tahu. Berarti selama ini sang suami itu berumah tangga itu penuh dengan kebohongan tidak? Penuh dengan kebohongan. Kira-kira ini sesuai dengan syariat dengan Islam enggak? Berarti ketika dia pergi itu izinnya kemana? Inilah praktek agama yang salah. Ini praktek agama yang salah. Tapi alibinya apa? Loh kan tidak ada kewajiban. Beristri lagi harus izin dengan istri pertama. Kan gak ada kewajiban. Itu kan alibinya. Iya kan? Jadi yang dia jadikan sandaran itu mensabotase hukum syariat. Jadi syariat dimanipulasi. Syariat disabotase. Syariat dipermainkan. Hanya untuk kepentingan hawa nafsu. Itu yang terjadi. Bukan berarti saya menolak poligami, bukan. Bukan itu maksudnya. Wong itu ada syariatnya dalam Quran, cuma praktek poligaminya itu yang jadi problem. Praktek poligami di mana? Di Indonesia. Kalau di Timur Tengah nggak ada problem. Di Indonesia yang problem. Ya itu tadi karena apa? Dia selalu berbohong. Kalau namanya berbohong sekali, ditutupi dengan kebohongan lagi.
ditutupi dengan kebohongan lagi. Itu yang masalah. Maka ketika kita punya kesalahan apapun, tidak ada aib bagi kita untuk mohon maaf kepada istri kita. Gak ada aib. Bukan berarti kita merendahkan di hadapan istri kita, bukan. Tapi seharusnya kesalahan aku itu salah, sekalipun di hadapan istri kita. Mudah-mudahan pelajaran pagi ini membuat kita semakin paham mengenai maksud yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Saya kira demikian. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya kira sudah paham semua. Tinggal praktek. Nah, yang praktek ini yang berat. Kalau prakteknya ini tidak dipraktekkan, ya percuma. Nggak ada fungsinya nanti ngaji itu. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.